Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju, disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Zona Islami Ramadan kembali hadir menyapa Anda di hari ke-10 Ramadan 1443 Hijriah, tepat di hari Selasa 12 April 2022 kali ini. Saya dan Om Prayogi bersama dengan tim Newsroom menemani Anda di sore hari ini Kiam Perkasa di zona Islami Ramadan sampai nanti menjelang adzan maghrib. Dan seperti biasa sore hari ini di zona Islami spesial Ramadan kita akan mengkaji hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-13 dan ke-14 bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Arba'in Nawawi, kita sampai pada hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisa asyar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik, diceritakan dari sahabat Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik niku khadimi Rasulillah, orang yang pernah berkhidmah kepada Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yu'minu, tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua, hatta yuhibba li akhihi, sehingga salah satu dari kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini diungkapkan dengan la yu'minu. Yang dimaksud la yu'minu ay nafyul kamal. Jadi nafyul kamal, nafyul imanil kamil. Jadi artinya la yu'minu bukan dikatakan tidak punya iman, tidak. Punya iman cuman tidak sempurna. La yu'minu tidak sempurna, nafyul kamal. La yu'minu tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga salah satu dari kalian itu bisa mencintai saudaranya seperti mencintai pada diri sendiri. Nah, hadis ini disebutkan al-aula ayyuhmala dzalik ala umumil ukhwah hatta yashmala al-kafir wal muslim. Yang lebih utama, hadis ini diihmalkan atau diarahkan kepada keumuman persaudaraan, sehingga juga bisa memasukkan orang muslim maupun non muslim. Artinya apa? Fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min tuhuli fil Islam.
Artinya kalau kita orang yang diberi hidayah iman Islam oleh Allah Ta'ala, kita pun senang apabila ada orang kafir itu diberi hidayah oleh Allah. Orang kafir diberi hidayah sehingga bisa masuk Islam. Itu tanda kesempurnaan. Tanda kesempurnaan iman. Fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhuli fil Islam. Kama yuhibbu li akhil muslim dawamahu alal Islam. Jadi kita senang apabila ada orang yang belum iman kemudian dia mendapatkan nikmat iman. Kita senang. Seperti halnya kita senang kalau ada orang mukmin, orang muslim, lalu dia bisa mempertahankan keimanan dan keislamannya sampai wafat. Kita senang. Ini adalah tanda kesempurnaan iman. Di samping kita senang diri kita terus dalam keadaan iman, kita juga senang apabila ada orang yang belum iman lalu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi iman, itu senang. Itu tanda kesempurnaan iman. Oleh karena itu walihadza kana ad-du'a bil hidayah lil kafir mustahabban. Oleh karenanya mendoakan orang kafir, mendoakan orang yang belum beriman supaya dia dapat iman, supaya dia diberi iman oleh Allah Ta'ala, dapat hidayah, itu dianjurkan. Tapi syaratnya dia masih hidup. Jadi kita boleh, bahkan dianjurkan mendoakan orang non muslim misalnya, kita doakan agar dia dapat hidayah, dia dapat petunjuk dari Allah, akhirnya dia masuk Islam. Ini dianjurkan. Maka dulu Kanjeng Nabi juga pernah mendoakan, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Kanjeng Nabi pernah berdoa, ya Allah, aizzal Islam, muliakan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari Umar. Satu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Lalu akhirnya doa Nabi ini diijabahi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Ini barokah doa Nabi. Oleh karenanya dianjurkan juga bagi kita mendoakan orang non muslim agar dia mendapat hidayah, agar dia mendapat hidayah sehingga bisa memeluk agama Islam. Kita senang. Nah, ini tanda kesempurnaan iman. Sebagaimana kita senang apabila ada orang yang sudah iman, dia istiqomah terus menerus menjaga keimanannya sampai meninggal dunia. Kita senang. Ini tanda kesempurnaan iman. Maka orang yang sempurna imannya itu biasanya selalu berdoa, mendoakan kalau kepada orang muslim agar dia terus diberikan nikmat iman Islam, kemudian juga mendoakan non muslim agar non muslim diberi hidayah. Itu boleh. Jadi kalau masih hidup boleh. Tapi kalau orang non muslim itu sudah meninggal dunia, apakah boleh didoakan agar diampuni dosanya? Tidak boleh. Tidak boleh kalau begitu. Tapi kalau orang non muslim masih hidup, kita doakan agar dia dapat hidayah masuk Islam, itu dianjurkan karena mustahabban. Ya, walihadza kana ad-du'a bil hidayah lil kafir mustahabban. Ini harus kita pahami. Tapi sekali lagi, kalau orang non muslim itu meninggal dunia dalam keadaan tidak iman, tidak Islam, maka apakah boleh dosa kekafiran ini kita doakan agar diampuni oleh Allah? Jawabannya tidak boleh kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup
diperbolehkan. Wal hadis mahmulun ala nafil imanil kamil. Hadis la yu'minu ahadukum ini diarahkan oleh para ulama ala nafil imanil kamil. Jadi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Bagi siapa tidak sempurna imannya? Bagi orang yang tidak senang terhadap saudaranya apa-apa yang membuat hatinya atau pribadinya senang. Wal murad bil mahabbah iradatul khair wal manfaat. Yang dikehendaki dengan dawuh mahabbah dalam hadis ini adalah menghendaki kebaikan, kemanfaatan, dan yang dimaksud mahabbah itu adalah mahabbah ad-diniyah, mahabbah cinta yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan iman, berhubungan dengan hidayah. Itu yang dikehendaki. Kemudian kalau orang yang orang yang dalam hatinya tidak senang apabila orang lain dapat nikmat, seperti kalau dia senang dirinya dapat nikmat, itu namanya orang yang hasud. Wasyahsu matalam yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsi karena hasudan. Jadi orang itu apabila dia tidak punya perasaan senang kebaikan yang ada pada orang lain, seperti halnya dia senang apabila kebaikan diterima dirinya sendiri, itu namanya orang hasud. Orang hasud, hasud itu dalam hatinya ada iri, ada drengki. Dan orang hasud itu napa niku kata Imam Ghazali, orang hasud itu ada 3 kelompok. Ya, ada orang hasud itu dibagi menjadi 3. Pertama, ayatamanna zawala nikmatil ghair wa husulahu li nafsi. Hasud yang pertama ini yang paling berat. Hasud sing pertama, sing paling abot itu yang bagaimana? Apabila ada orang ya dapat nikmat, dapat kebaikan, lalu orang lain tidak suka kebaikan itu dan berharap nikmat itu berpindah kepada dirinya. Itu orang yang paling buruk, orang hasud yang paling berat. Jadi yang pertama dia menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Yang kedua, dia menginginkan nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya. Itu hasud yang pertama, ya. Ini paling jelek-jeleknya hasud. Asani ayatamanna zawalu ni'matil ghair wa illam tahsul lahu. Hasud yang kedua ini sebawah dari yang pertama tadi, yaitu apabila orang lain dapat kebaikan, dapat nikmat, dirinya tidak seneng. Dirinya tidak seneng dan berharap nikmat itu hilang. Jadi kalau ada orang lain dapat nikmat, dirinya seneng, dirinya tidak suka, lalu berharap agar nikmat orang lain itu hilang. Itu hasud kelas menengah. Lalu hasud yang napa niku paling rendah atau hasud yang nomor 3, yaitu alla yatamanna zawalun nikmat anil ghair walakin yakrahu irtifa'ahu alaih fil haddi wal manzilah wa yardha bil musawah wala yardha biziyadah. Jadi hasud sing nomor 3 niki agak lebih ringan, tetapi bagaimanapun ya tetap hasud, ngoten. Bagaimana dhobit hasud yang ketiga itu? Dia tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tidak. Dia tidak menghendaki nikmat orang lain itu hilang, tidak. Akan tetapi dia tidak senang kalau orang lain itu melebihi dari dirinya, baik dalam nikmat ataupun dalam kedudukan derajat. Dan dia ridho apabila posisinya sama.
Jadi hasud yang nomor 3 ini sebenarnya tidak mendoakan atau tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, tidak. Tetapi kalau orang lain mendapat nikmat yang melebihi dirinya, maka itu membuat hatinya tidak senang. Ini adalah termasuk bagian dari hasud, cuman hasud yang ketiga. Maka bisa disimpulkan bagaimana orang yang bertentangan dengan hadis Nabi ini, ketika dalam dirinya tidak punya rasa senang nikmat yang ada pada diri orang lain seperti nikmat itu ada pada dirinya, maka orang ini namanya hasud. Hasud ini diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hasud itu itu amalnya akan hilang. Seberapa banyaknya amal dari orang hasud, itu perbuatan atau sifat hasud ini akan memakan kebaikan pada dirinya. Sebagaimana dawuh Nabi, dawuh Kanjeng Nabi apa? Innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, awas hati-hati dengan hasud. Innal hasad yakulul hasanat. Iri, dengki itu akan menghapus, akan memakan amal-amal kebaikan orang tersebut. Kama yakulun nar al-hatab. Seperti halnya api itu bisa melenyapkan kayu yang kering. Seberapa banyak kayu kering, misalkan ada kayu kering ada di gudang banyak sekali, tapi kalau sudah terbakar oleh api, dilahap si jago merah, maka akan habis ludes ini kayu kering ini. Demikian pula amal kita, amal manusia itu kalau dalam diri manusia tersebut itu dihinggapi rasa hasud, maka seberapapun amalnya ini juga akan hilang. Oleh karenanya hasud itu tidak menyusahkan, tidak membahayakan kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang hasud itu sebenarnya tidak mencelakakan kecuali pada dirinya sendiri. Karena yang remek itu dirinya sendiri. Sudah pahalanya hilang, lalu dalam hatinya tidak ada rasa ketenangan. Sebab nopo? Setiap teringat nikmat orang lain, dia tidak suka, hatinya susah dan seterusnya. Dan pembagian hasud menurut Imam Ghazali ada 3. Yang pertama tadi yang paling berat, hasud yang paling berat yaitu seseorang apabila orang lain dapat nikmat dia tidak suka, 1. Yang kedua berharap nikmatnya hilang, dan yang ketiga berharap nikmat orang lain itu berpindah kepada dirinya. Itu paling buruk-buruknya hasud. Kemudian kelompok atau tingkatan yang kedua sebawahnya, kalau orang lain dapat nikmat hatinya tidak senang dan dia berharap nikmat orang lain itu hilang dari dirinya meskipun tidak kembali kepada orang yang hasud itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hasud yang ketiga, apabila orang lain dapat nikmat, dia sebenarnya tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tidak. Juga tidak berharap nikmat orang lain berpindah kepada dirinya, tidak. Cuman dia kalau mendapati orang lain itu mendapat nikmat yang melebihi dirinya, atine mboten seneng, hatinya gelisah, hatinya susah. Ini hasud yang ketiga. Ketiga-tiganya ini adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kenapa? Li'annahu lam yardha bi qismatillah. Karena hakikat orang hasud itu kan tidak ridho akan pembagian Allah Ta'ala. Jadi kan adanya nikmat itu diberikan kepada si A, nikmat diberikan kepada si B, itu sejatinya kan sudah menjadi kebijakan Allah Ta'ala. Si A dapat nikmat, si B dapat nikmat, itu sudah merupakan keputusan Allah, kebijakan dan keputusan Allah Ta'ala. Allah tidak akan salah
malaikat yang memberikan nikmat itu, menghantarkan nikmat itu, rizki itu kepada orang, tidak akan salah. Ya, makanya kalau kita tidak suka terhadap nikmat saudara kita, itu berarti menunjukkan kita hasud. Kita hasud berdosa. Kenapa? Orang hasud hakikatnya dia itu tidak ridho terhadap keputusan Allah, tidak ridho kepada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu tidak seneng. Tidak seneng itu sejatinya dia menentang kebijakan Allah ta'ala, maka berdosa. Oleh karenanya kita semuanya wajib untuk napa? Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya? Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam hadis qudsi, waman lam yardha, ya, walam yardha alal balai walam yardha, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kemudian tidak sabar terhadap ujianku, kata Allah ta'ala apa? Fadlub robban siwaya, cari pangeran selain aku, kata Allah. Jadi barang siapa yang tidak ridho terhadap takdir Allah, pesten dari Allah, dan tidak sabar terhadap ujian Allah ta'ala, maka kata Allah, cari pangeran selain aku, kata Allah. Faman lam yardha bil kismah faqad aradallah fi kismati wa hukmihi wa hikmatihi. Barang siapa yang tidak ridho terhadap napa niku kebijakan keputusan Allah, maka sungguh dia telah melawan kebijakan Allah tersebut. Maka berarti dia telah menentang kebijakan Allah ta'ala, maka dampaknya adalah berdosa. Maka orang yang hasud itu sejatinya telah mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan hasud itu amalnya akan ludes. Kata Nabi, innal hasad yakulul hasanat kama yakulun nar al-hatab. Dan orang yang hasud itu tidak akan menyusahkan orang lain, tidak akan menyusahkan siapapun kecuali diri sendiri. Oleh karenanya kita berusaha untuk menghilangkan sifat hasud dalam hati kita, sehingga dalam hati kita itu yang ada adalah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. 96,8 Perkias FM, nyalakan energi maju. Marilah kita bersama-sama lanjutkan kembali kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita teruskan. Kita melanjutkan pada hadis ke-14. Al-hadisu rabi' asyar. Al-hadisu ar-rabi' asyara an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda salasin at-thayyib az-zani wa nafsi bin nafsi wa tarik lidini al-mufarik lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kanjeng Nabi dawuh, tidak halal, la yahillu, tidak halal damumri'in, mengalirkan darah seorang muslim. Tidak halal membunuh orang, tidak halal membunuh atau menghilangkan nyawa seorang muslim illa bi ihda salasin, kecuali karena 3 sebab. 3 sebab niku nopo? Yang pertama at-thayyib az-zani. As-sayyib yang dimaksud ayil muhson. Yang pertama disebabkan karena zina muhson. Yang kedua wan nafsi bin nafsi, orang yang membunuh, berarti kisos. Yang ketiga watarik lidini al-mufarik lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Yang dimaksud adalah murtad, keluar dari agama Islam, yang meninggalkan jamaatul muslimin, atau dalam bahasa simpelnya murtad. Maka
Miturut hadis ini tidak dibenarkan siapapun melakukan pembunuhan, tidak boleh melenyapkan nyawa seorang muslim, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ini memang pada dasarnya hukum asal, al aslu fid dima al ismah aklan wa naklan. Jadi hukum asal di dalam nyawa itu terjaga, baik secara akal maupun secara dalil nakli. Nah, kalau secara akal bagaimana? Fali anna fil qatli ifsadan li surah al insaniyah al makhluqah fi ahsani taqwim ay ta'dilin laha. Kemudian kalau secara akal ya, nyawa itu terjaga. Karena apa? Karena di dalam pembunuhan itu hakikatnya telah merusak bentuk manusia yang dijadikan Allah sebagai makhluk terbaik. Makhluk terbaik. Oleh karenanya akal tidak suka akan hal itu. Adapun dalil secara nakli, dalil Quran, dawuh Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jadi janganlah kalian membunuh nyawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya yang tidak boleh untuk dibunuh illa bil haqqi, kecuali karena dasar yang benar. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli muslim walau bisyadri kalimah laqiyallah maktuban baina ainaih ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu membunuh seorang muslim, ya, dari barang siapa yang membantu pembunuhan seorang muslim, meskipun membantunya itu hanya dengan separuh kalimat, maka besok di akhirat dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Di kedua matanya tertulis ayisun min rahmatillah, kata Nabi. Orang ini terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahayanya membunuh, ya, membantu pembunuhan. Oleh karenanya Islam tidak memperbolehkan pembunuhan dengan pembunuhan tidak diperbolehkan dalam Islam, kecuali karena 3 sebab. Kalau karena 3 sebab ini dalam syariat Islam ada. Yang pertama nopo? As-sayyib az-zani, seorang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, lalu dia sudah bersetubuh, kemudian dia kok zina dengan orang lain, ini namanya zina muhson. Zina muhson itu dalam syariat Islam dirancam. Dirancam itu apa? Dilempari dengan batu kecil sampai mati. Itu dalam hukum Islam, ya. Tapi yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan ahadur ra'iyah, bukan rakyat, bukan perorangan. Yang melakukan ini adalah imam, ya. Jadi yang pertama, alasan pertama hal atau bolehnya untuk melenyapkan nyawa membunuh itu disebabkan apa? Ats-tsayyib az-zani, yaitu orang yang melakukan zina muhson. Melakukan zina muhson. Yang dimaksud zina muhson itu bagaimana? Man wati'a awuti'a fil kubul fi akdin sahih wa huwa hurrun balighun akilun. Jadi kemudian dia melakukan zina. Jadi orang yang sebenarnya dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Jadi nikah dengan pernikahan yang sah, kemudian sudah wati'ah atau wuti'ah. Kalau laki-laki ya dia menjima, kalau wanita dijima dengan pernikahan yang sah, ya. Kemudian dia kok melakukan zina dengan orang lain, padahal dia sudah pernah
melakukan pernikahan yang sah dan melakukan hubungan, kok dia zina dengan orang lain, maka dalam Islam istilahnya ini disebut napa? Zina muhson. Kalau zina muhson, hukuman di dalam Islam adalah ranjam. Ranjam itu apa? Ranjam niku dilempari batu, ya, yurjamu, dilempari batu sampai mati, batunya kecil itu. Kalau dalam hukum Islam, maka dulu pernah ada pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita, ya, seorang wanita ini sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, kemudian sudah melakukan hubungan, lalu dia berzina, lalu setelah itu dia ikrar, mengaku kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu oleh Kanjeng Nabi ditanya, pada waktu ikrar itu dia dalam keadaan hamil. Apa kata Nabi? Kamu pulang dulu, nanti ketika kamu sudah melahirkan kamu ke sini. Nah, akhirnya setelah melahirkan betul, wanita itu datang kepada Nabi dan diranjam sampai meninggal dunia. Diranjam itu dilempari dengan batu kecil sampai meninggal dunia. Itu namanya ranjam. Itu akan diterapkan dalam hukum Islam bagi pelaku zina muhson. Kalau orang yang zina tapi ghairu muhson, artinya ghairu muhson itu dia belum pernah melakukan hubungan, belum pernah jima dari pernikahan yang sah. Dengan gambaran dia masih bujang lah, yang enak dia masih bujang. Kemudian kok melakukan zina, ini zinanya namanya ghairu muhson. Kalau orang yang melakukan zina ghairu muhson, maka hukumannya bukan diranjam, tetapi dicambuk berapa? 100 kali mi'atan. Kemudian diasingkan selama setahun. Itu kalau dia merdeka. Kalau budak separuhnya. Ini pendapat yang ashah dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau pelakunya itu zina muhson, maka diranjam, maka dibunuh sampai mati dengan batu-batu, dilempari dengan batu kecil. Itu zani muhson. Yang kedua adalah an-nafsi bin nafsi, orang yang pernah membunuh, artinya dikisos, ya, dikisos. Jadi orang yang membunuh, misalkan orang muslim membunuh, naudzubillah, membunuh orang muslim, maka nanti hukumannya nopo? Dikisos. Kisos itu ganti dibunuh. Makanya kalau orang itu berpikir, kalau saya membunuh orang berarti podo karo aku mateni awakku dewi. Kenapa? Setelah saya membunuh orang, saya akan dikisos, ganti dibunuh. Maka akhirnya kalau orang mikir, dia tidak akan berani membunuh. Kenapa? Kalau saya membunuh orang lain, maka sama halnya saya membunuh diri saya sendiri. Maka sebenarnya di dalam kisos ini ada kehidupan, melestarikan kehidupan. Karena orang itu kalau ngerti kalau dirinya membunuh akan ganti dibunuh, tentu dia tidak akan membunuh. Maka kalau dia tidak membunuh, maka kan kehidupan ini akan lestari. Sebenarnya begitu, ya. Jadi kalau dalam hukum Islam ada istilah dikisos. Kisos itu kalau membunuh ganti dibunuh. Namun di dalam kisos ini ada bisyartil mukafaah. Dengan syarat ada mukafaah. Mukafaah itu artinya seimbang. Maka fala yuktalu al muslim bil kafir walal khur bil abad inda Syafi'iyah. Maka kalau menurut mazhab Syafi'i, orang muslim membunuh orang kafir tidak dikisos, tapi tetap berdosa, tapi tidak dikisos. Atau seorang merdeka membunuh budak, ini juga tidak dikisos dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Tapi ya dosanya tetap. Jadi yang kedua, alasan kedua yang memperbolehkan untuk membunuh itu karena sebab kisos. Namun dengan syarat mukafaah menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, terakhir boleh untuk membunuh. Sebab yang ketiga adalah watarik lidini al-mufarik lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, dalam bahasa lain disebut apa? Murtad. Dalam bahasa lain disebut murtad. Jadi murtad itu menyebabkan
dia itu dibunuh. Kalau dia tidak segera kembali kepada Islam, kalau hukum Islam diterapkan, maka dibunuh ini. Al-mufariq li jamaah. Oleh karenanya pernah napa niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan jamaah itu atau orang yang murtad itu dibunuh, ya. Jadi dalam Islam memang haddu damil murtad itu ada, tapi dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum kita tidak, ya. Dalam hukum kita tidak. Tapi mungkin kalau murtad ya sila karpe dhewe. Jadi yang dimaksud dengan napa menika at-tariq lidini itu adalah al-murtad an dinil Islam wal iyadu billah fayahillu qatluhu li khabar, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, man baddala dina faktuluh, kata Nabi, barang siapa yang murtad, maka kata Rasulullah ini faktuluh, maka bunuhlah dia. Tapi sekali lagi yang melakukan ini adalah imam ketika diterapkan hukum Islam itu, bukan dilakukan oleh perorangan atau per individu. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad An-Husain. Mari kita tutup ya acara yang mulia ini dengan bacaan doa bersama-sama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk. Allah jauhkan kita dari perbuatan zina, Allah jauhkan kita dari murtad, Allah jauhkan kita dari menyakiti orang lain, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak di akhirat kita akan menjadi ditakdirkan Allah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan makbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Prayogi bersama dengan tim Newsroom yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkias FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.